Perkenalkan, nama saya Hamisa Islamia, NIM 2619132. Video ini dibuat guna memenuhi tugas teknologi pendidikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sistem persamaan linier dua variabel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas matematika bersama Kakak Hamisa Islamia. Nah, di sini materi yang kita akan bahas adalah sistem persamaan linier dua variabel. Yuk kita mulai. Nah, sebelumnya apa ya sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linier dua variabel itu? Klik start untuk belajar bersama. Pertama kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Hamisa Islamia dari IAIN Pekalongan. Kita masuk ke KI dan KD. KI, kompetensi inti. Yang pertama, 1. Kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching pada pembelajaran. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar dan indikator 3.5 menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaian yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk indikatornya, 3.5.1 mengidentifikasi persamaan linier dua variabel. 3.5.2 membedakan antara persamaan linier dua variabel atau PLDV dan sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Kompetensi dasar 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Untuk indikator 4.5.1 menganalisis soal cerita dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Indikator 4.5.2 membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel. Kita lanjut ke materi ya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel, kita membahas tentang persamaan linier dua variabel. Apa sih persamaan linier dua variabel itu? Persamaan linier dua variabel ialah persamaan yang mengandung dua variabel, di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Bentuk umum PLDV yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana X dan Y disebut dengan variabel. Sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Sistem persamaan linier dua variabel adalah dua persamaan linier dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian bentuk umum SPLDV. Nah, di sini bentuk umumnya seperti ini. AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R, dengan X dan Y disebut variabel, A, B, P, Q disebut koefisien, C dan R disebut dengan konstanta. Kita lanjut.
Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dibagi menjadi 3, yaitu substitusi, eliminasi, dan grafik. Nah, kita juga bisa menggabungkan dua cara ini atau ketiga-tiganya juga boleh, tergantung kita lebih nyaman pakai mana. Kita bahas yang substitusi terlebih dahulu ya teman. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan substitusi dilakukan dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Contoh, carilah penyelesaian sistem persamaan dari X plus 2Y sama dengan 8, 2X min Y sama dengan 6. Nah, jawab. Kita ambil persamaan pertama yang akan disubstitusikan, yaitu X plus 2Y sama dengan 8. Nah, kita memindahkan 2Y ke ruas kanan ya. Jadinya X sama dengan 8 min 2Y. Ingat ya, kalau salah satu bentuk variabel atau koefisien dipindah, maka tandanya apapun itu, kalau tandanya dipindah ke ruas kanan maupun kiri, maka tandanya berubah menjadi kebalikannya ya. Pintar sekali. Kemudian persamaan yang diubah tersebut disubstitusikan ke persamaan yang kedua, 2x min y sama dengan 6. Nah, x-nya kita ubah menjadi 8 min 2y, maka menjadi 2 kali 8 min 2y min y sama dengan 6. Nah, di sini sudah satu variabel ya, y sama y. Kita lanjut. 2 kali 8, 16, min 2y, dikali 2, min 4y, min y sama dengan 6. Nah, di sini ada min 4y dan min y. Maka menjadi min 5y. 16 min 5y sama dengan 6. Kita pindahkan 16 ke ruas kanan. Min 5y sama dengan 6 min 16. Nah, min 5y sama dengan min 10. Nah, ini keduanya ada min atau negatif, maka bisa kita hilangkan keduanya. Jadinya 5y sama dengan 10, y sama dengan 10 dibagi 5, maka menghasilkan angka 2. Masukkan nilai y sama dengan 2 ke dalam salah satu persamaan untuk mencari nilai x. X plus 2y sama dengan 8. X plus y-nya berapa tadi? 2. X plus 2 dikali 2 sama dengan 8. X plus 4 sama dengan 8. X sama dengan 8 dikurangi 4. Maka X sama dengan 4. Jadi hasil penyelesaiannya dari sistem persamaan linear tadi adalah Y sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Kita lanjut dengan cara eliminasi. Eliminasi itu seperti apa? Eliminasi itu dengan cara menghilangkan salah satu variabel X atau Y. Contoh, ini ada soal seperti tadi. Kita menggunakan yang pertama mengeliminasi variabel X. Kalau kita ingin mengeliminasi variabel X, maka ubahlah nilai X menjadi nilai yang sepadan. Nah, di sini kan masih X, ya, di bawahnya 2x, maka kita yang atas dikalikan 2 akar sepadan dengan yang bawah menjadi 2x. X plus 2y sama dengan 8, semuanya dikalikan 2 menjadi 2x plus 4y sama dengan 16. Yang bawah dikalikan 1 agar masih tetap 2x ya. 2x min y sama dengan 6. Nah, 2x di sini sama-sama positif, maka dikurangi agar x-nya habis. 2x dikurangi 2x habis 4y min y. Min ketemu min menjadi positif ya, menjadi 5y. 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Maka 5y sama dengan 10, y sama dengan 10 dibagi 5. Menghasilkan y sama dengan 2. Hasilnya seperti yang tadi ya. Nah, kalau yang ini maaf ya, di sini caranya seperti yang tadi substitusi. Jadi nggak usah dijelaskan ya. Nah, akan menghasilkan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Nah, yang kedua, dengan cara mengeliminasi variabel Y. Kalau tadi yang dieliminasi variabel X, kalau variabel Y yang dieliminasi berarti gimana caranya? Ya, agar nilai Y yang di atas dan di bawah sepadan. Nah, di sini X-nya berarti dikali 1, karena di sini yang besar 2Y-nya sudah 2. X plus 2Y sama dengan 8, sedangkan yang bawah baru yang dikali 2.
2x min y sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 4x min 2y sama dengan 12. Nah, di sini yang atasnya positif, Kak, yang bawahnya negatif. Nah, kalau dua-duanya itu beda, cara menghabiskannya gimana? Ya, cara menghabiskannya yaitu dengan cara ditambahkan. Maka x ditambah 4x sama dengan 5x, 2y ditambah min 2y maka habis, dan 8 ditambah 12 sama dengan 20. X sama dengan 20 per 5 maka X sama dengan 4. Nah, kalau masukkan nilai X 4 ke dalam salah satu persamaan akan menjadikan seperti ini ya. Ini cara substitusi. Nah, di sini ada catatan. Nilai plus atau min digunakan untuk menghilangkan atau eliminasi salah satu variabel agar menjadi nol. Nah, seperti yang tadi kakak jelaskan ya. Contoh di atas. Yang pertama yang dieliminasi adalah X. X dalam persamaan 1 positif dan persamaan kedua positif, maka tanda eliminasi yang digunakan adalah negatif. Kalau yang nomor 2 yang dieliminasi adalah Y dalam persamaan 1 positif dan persamaan keduanya negatif, maka untuk eliminasi yang digunakan adalah tanda positif. Pokoknya kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tandanya min. Tapi kalau tandanya berbeda, maka tanda eliminasinya yang digunakan adalah positif. Kita lanjut ya. Nah, yang terakhir, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan grafik. Nah, gimana sih caranya? Yaitu dengan menggambarkan persamaan linearnya pada koordinat kartesius. Titik potong dari kedua persamaan linear tersebut merupakan penyelesaiannya. Nah, contohnya X plus Y sama dengan 8, 2X min Y sama dengan 4. Yang pertama, tentukan titik potong garis X plus Y sama dengan 8 dengan sumbu X dan sumbu Y titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, yang pertama kita umpamakan X-nya itu sama dengan 0. Nah, jika X-nya sama dengan 0, maka X plus Y sama dengan 8. 0 plus Y sama dengan 8. Jadi, Y-nya sama dengan 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Nah, yang kedua, titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, X sama dengan 8 min Y, maka 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Maka persamaan X plus Y adalah melalui titik 0,8 dan 8,0. Nah, selanjutnya kan tadi persamaan yang pertama. Nah, kita coba cari titik potong dari garis yang kedua atau persamaan yang kedua, 2x min Y sama dengan 4. Nah, dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, jika X sama dengan 0, maka kan kita pindah ruas ya. Y sama dengan Y-nya yang ke sini, 4-nya yang pindah ruas ke kiri. Y sama dengan 2X min 4. Nah, jika X-nya sama dengan 0, maka 2 kali 0 min 4. 2 kali 0, 0. Dikurangi 4, maka hasilnya 4. Titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka 2X sama dengan Y plus 4. Nah, jika Y-nya 0, maka 0 ditambah 4 sama dengan 4. Maka kan tadi masih 2X. 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 4 dibagi 2, 2. Maka persamaan garis dari 2X min Y sama dengan 4 adalah melalui titik 0, min 4 dan 2,0. Nah, kita coba gambar grafiknya ya, yang 0, min 4, terus 2,0 di sini, terus yang tadi 8,0 dan di sini ada 0, min 0,8. Nah, sebenarnya kalau masih garisnya seperti ini kan belum ada titik temunya. Nah, kita tarik garisnya ke atas, cus, dan di sini juga ditarik, maka kita akan menemukan titik potong. Nah, titik potongnya berada pada titik 4,4. Jadi, dari
penyelesaian tadi X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya, sistem persamaan linier dua variabel yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, harga 2 buah mangga dan 3 buah jeruk adalah 6.000. Kemudian apabila harga untuk membeli 5 buah mangga dan 4 buah jeruk adalah 11.500. Berapa jumlah uang yang harus dibayar apabila kita akan membeli 4 buah mangga dan 5 buah jeruk? Jawab, dalam menyelesaikan persoalan cerita seperti di atas diperlukan penggunaan model matematika. Misalnya, harga 1 buah mangga adalah X dan harga 1 buah jeruk adalah Y. Nah, maka model matematika soal tersebut di atas menjadi 2X plus 3Y sama dengan 6.000, 5X plus 4Y sama dengan 11.500. Ditanya 4X plus 5Y, kan yang ditanya 4 buah mangga dan 5 buah jeruk. 4X plus 5Y berapa? Nah, pertama kita eliminasi variabel X. Nah, 2X plus 3Y sama dengan 6.000, 5X plus 4Y sama dengan 11.500. Kita akan mengeliminasi variabel X, belum sama ya kan? Maka kita kalikan balik ya, agar sama menjadi 10X. Agar X-nya habis. Nah, di sini yang 2X dikali 5, yang 5X dikali 2. 2X plus 3Y sama dengan 6.000 dikali 5 berapa? 10X, 15Y, 6 dikali 5, 30, berarti 30.000. Yang di bawah, 5X dikali 2, 10X, 4Y dikali 2, 8Y, dan 11.500 dikali 2 sama dengan 23.000. Nah, karena sama-sama positif, maka kita menggunakan min. Nah, kalau dikurangi, maka hasilnya 15 dikurangi 8 berapa? 7Y. 30.000 dikurangi 23.000 sama dengan 7.000. Maka 7Y sama dengan 7.000, Y sama dengan 1.000. Nah, kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. 2X plus 3Y sama dengan 6.000. 2X plus 3 kali 1.000 sama dengan 6.000. 2X plus 3.000 sama dengan 6.000. Nah, kita pindah ruas yang 3.000-nya ke ruas sebelah kanan agar bisa dikurangi. 2X 6.000 dikurangi 3.000 sama dengan 3.000. 2X sama dengan 3.000, maka X sama dengan 1.500. Didapatkan X sama dengan 1.500. Harga sebuah manggane berarti 1.500 dan harga sebuah jeruknya 1.000, sehingga uang yang harus dibeli ketika membeli 4 buah mangga dan 5 buah jeruk adalah 4X plus 5Y sama dengan 4 dikali 1.500 plus 5 dikali 1.000. Maka 6.000 ditambah 5.000. Hasilnya 11.000. Kita lanjut ya. Nah, di sini terdapat latihan soal untuk kalian semua. Silakan mencoba untuk mengerjakan. Lanjut. Nah, di sini gimana, mudah bukan? Tetap semangat terus ya untuk belajar. Dan ini ada sedikit quotes, belajar dan berusaha sewajarnya, berdoa seterusnya, karena sejatinya yang menentukan kita bisa apa tidak itu adalah Allah. Dan ya, tapi kita tetap harus berusaha untuk terus berusaha belajar agar bisa kita kembali ke home. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.